Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman semua, sesama penghobi ikan cana ya. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman lah gitu ya, pengalaman singkat dalam memprogres cana auranti yang masih baby gitu. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, karena ini juga masih pagi juga ya, jangan lupa untuk teman-teman semua ngopi sambil merokok dulu ya, biar enak gitu. Dan saya doakan teman-teman semua semoga rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Jadi saya itu memprogres 2 baby cana auranti gitu ya, yang masih ukuran baby gitu. Jadi 1 bulan lebih 1 mingguan, saya mencoba membeli 2 ekor baby cana auranti ya, yang kondisinya itu udah rekondisi gitu, jadi udah aman. Jadi saya itu selama 1 bulan saya itu push gitu, jadi saya nggak pernah puasain, nggak pernah apa, jadi saya push aja gitu pakannya. Jadi saya pakai ulat Hongkong juga sama peletnya tuh premium maxi gitu. Jadi yang satu tuh ikannya ukurannya tuh saya pas awal saya ngambil tuh 3-4 cm ya, dan yang satunya lagi 6-7 cm kurang lebih gitu, segitu. Dan pas waktu saya ngambil tuh saya langsung push dia pakai dengan ulat Hongkong. Jadi untuk sistem pakannya lebih banyaknya tuh ulat Hongkongnya gitu dibanding peletnya. Jadi kalau sehari tuh ulat Hongkong tuh bisa masuk tuh, kalau ukuran yang 6-7 cm ya, 4 sampai 5 ekor tuh waktu pertama mungkin selama ya 1 minggu gitu. 1 minggu yang ukuran 6-7 cm itu perharinya tuh saya kasih tuh 4 sampai 5 ekor gitu. Kalau yang 3-4 cm itu perharinya cuman mungkin paling banyak tuh 3, teman-teman, rata-ratanya juga 2 gitu. Karena kan yang ukuran 3-4 cm dikasih 1 ekor ulat Hongkong aja itu perutnya udah membuncit gitu. Dan saya kasih pelet sedikit. Jadi porsinya tuh pagi-pagi tuh saya kasih yang masih 3-4 cm itu 1 ulat Hongkong sama mungkinnya 2-3 butir peletnya gitu. Dan kalau nggak malam saya sore itu kasih lagi yang untuk ukuran 6-7 cm-nya itu saya awal pagi tuh kasihnya tuh 2-3 ekor gitu. Nanti sore sampai malam sama juga 2-3 ekor plus dikasih pelet sedikit gitu. Dan untuk hasil selama 1 bulan ini lumayan cukup memuaskan lah gitu ya. Soalnya kan selama 1 bulan tuh belum terbilang lama gitu ya, masih sebentar untuk progres, apalagi ini kan masih baby gitu ya, jadi masih terbilangnya masih panjang lah perjalanannya gitu. Jadi dan untuk teman-teman semuanya mungkin berbeda gitu pendapatnya atau mungkin berbeda cara treatmentnya, yaitu silakan aja. Cuman di sini saya berbagi aja gitu pengalaman dalam memprogres baby auranti gitu. Soalnya kan kalau di ikan cana tuh ya tiap keeper, setiap orang, tiap ikan juga beda gitu, pasti beda dari cara treatmentnya, karakter ikannya itu pasti beda, tiap daerah juga dari suhunya, dari airnya itu pasti beda. Dan di sini saya menggunakan pool air sumur ya, jadi saya juga pakai ketapang, ekstra ketapang tipis, karena ya kalau ikan ini kan termasuknya ikan pewan ya teman-teman. Jadi rata-rata ikan pewan tuh misalkan ikan tuh kita pas ngambil di seller tuh ikannya aman gitu ya, nggak jamuran nggak apa, udah aman lah pokoknya. Cuman terkadang suka terjadi 2-3 hari gitu ya, si ikannya tuh di kita itu jamuran gitu, itu mau jamur. Jadi saya itu fungsinya air ketapang itu, ekstra ketapang, buat menstabilkan pH air aja gitu. Dan juga saya itu menggunakan ekstra ketapangnya itu nggak direbus, jadi diendapin gitu. Dan apakah benar gitu bang, apakah benar ulat Hongkong itu bisa menumbuhkan rim gitu pada baby auranti? Saya bilang itu, saya bisa mengklaim benar gitu ya, karena pengalaman saya juga pernah beberapa kali gitu ya progres baby auranti menggunakan ulat Hongkong. Itu emang pertumbuhan rimnya tuh bagus banget gitu. Yang penting kita tuh kalau size baby, menurut pengalaman pribadi saya, mohon maaf kalau salah, ikan baby auranti itu kalau kita mau maksimalin pertumbuhannya, kita push aja pakannya gitu.
Kalau sampai ukuran mungkin 15 lah, 15 cm kita push aja makannya. Saya nggak pernah kasih pose dan hasilnya emang bagus itu. Dan ulat hongkong yang menurut saya yang paling bagus untuk baby cana auranti gitu, yang masih muda, jadi yang masih putih gitu. Jadi saya itu yang 2 ikan baby auranti yang sedang kita bahas ini hampir full tiap harinya tuh ulat hongkong yang masih muda. Mungkin ya 1-2 hari dikasih yang ulat hongkong yang biasa gitu, yang udah tua, karena mungkin stok saya lagi udah habis gitu ya, jadi nggak ada ulat hongkong muda, nggak apa-apa saya kasih yang biasa aja gitu. Untuk pelet itu kenapa sih menggunakan premium maxi? Karena yang pertama apa ya, mungkin premium maxi itu pelet yang menurut saya serbaguna aja gitu. Jadi masuk itu di semua jenis ikan gitu, nggak di cana aja gitu. Terus yang pengalaman saya gitu ya, menggunakan pelet premium maxi itu emang buat pertumbuhan rim itu memang bagus. Di Anrao, Stewarti, Limbata juga menumbuhkan rimnya tuh bagus banget gitu premium maxi. Cuman kita nggak bahas lebih detail, kita bahasnya di Auranti. Menurut saya kan kalau rim Auranti putih itu sebenarnya bukan rim ya. Emang disebutnya rim, cuman sebenarnya kan yang rim putih itu sebenarnya tulang muda gitu ya, pertumbuhan tulang mudanya yang kalau misalkan baby Auranti itu tumbuh rim putih itu udah 95% lah gitu lah, itu udah yakin bahwa ikan itu akan gondrong. Dan yang saya rasakan di 2 ikan ini, mungkin yang satu udah terlihat gitu pertumbuhannya, rimnya itu memang tebal banget gitu. Yang satu yang ukuran udah agak besar gitu, yang mungkin yang kecilnya itu memang belum terlihat signifikan lah di pertumbuhan dorsal, cuman yang dia tumbuhin pertama dulu itu tuh tulang ekornya tuh, yang pas 1 minggu saya push tuh emang tulang ekornya tuh mantep banget, itu keluar banget tulang ekor mudanya. Cuman udah kelihatan gondrong juga, dan saya akan terusin treatmentan ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah teman-teman lihat hasil 1 bulan progres baby cana auranti saya, bisa jadi referensi lah buat ngeprogres ikan baby cana auranti. Dan sekarang kita lanjut aja, kita lihat ya bagaimana penampakan si baby cana auranti ini. Oke, nah teman-teman, jadi inilah jadi hasil progresan selama 1 bulan gitu. Ini ada 2 ekor. Nah, yang ini sebelah kiri saya ini saya beri nama dia si Aka ya. Dan ini yang masih bocil bangetnya ini saya beri nama si Asoka gitu. Coba kita perdekat ya. Nah, ini nih penampakan ikannya guys. Bentar kita. Nah, jadi ini nih pas breedingnya ikannya nih. Selama 1 bulan saya progres menggunakan ulat Hongkong sama premium maxi. Nah, dan kalau teman-teman lihat nih di sebelah fin analnya ya atau dorsal bawahnya itu ada sedikit bolong ini teman-teman, si ikan ini. Dan ini sebenarnya tuh pas awal ngambil tuh nggak bolong gitu. Cuman selama 1 bulan ini di saya ini udah 2 kali terkena jamur gitu. Dan yang paling parah nih ini baru sembuh sebenarnya sisik yang sebelah kirinya yang dekat apa itu sirip dayungnya tuh habis teman-teman ini. Dan sekarang udah mulai sembuh gitu, udah mulai nutup lagi sisiknya. Dan mentalnya udah kembali naik lagi. Jadi ini pas yang jamburan pertama aman, yang kedua ini muncullah si lubangnya itu yang bolong di fin bawahnya gitu. Ini saya juga nggak tahu apakah bakal bisa nutup normal kembali apa enggak gitu, soalnya saya belum pernah progres baby auranti terkena jamur sampai ada bolong gitu. Jadi ini si Asoka ya selama 1 bulan ya, ini ikannya udah banget ini, cuman rim putihnya masih tipis ini teman-teman, yang ini belum terlalu maksimal gitu. Untuk dari warna udah agak enak ya, ini dari biru udah mulai kelihatan gitu bokat warna birunya. Orange-nya mungkin belum ya, masih kuning ke coklat ini. Karena saya belum push dia di warna karena saya ingin memaksimalkan
si ikan ini dalam proses pertumbuhannya teman-teman gitu. Jadi saya menggunakan pelet premium maxi dulu aja gitu. Jadi saya lihatnya gini, nanti kalau si ikan ini size-nya udah mungkin di sekitar 15 atau 13 up, saya lihat dulu ini ikan kurangnya kalau untuk di warna, misalkan yang kurangnya warna apa gitu, baru saya kasih dia pelet gitu yang untuk memaksimalkan, misalkan kurangnya di orange-nya gitu. Jadi nanti saya push dia pakai pelet mungkin yang mengandung pigmen orange, kuning atau merah gitu teman-teman. Bentar-bentar ini kita duh, kenapa ini jadi diam gini. Oke, nanti kita shoot lagi ya. Dan kita yang satunya lagi nih teman-teman. Nah, untuk yang ini nih pertumbuhannya yang paling enak bener nih. Pokoknya ini wah, dari markingnya rapi, dari dorsalnya enak banget. Ini dorsalnya yang atas tuh setengahnya itu biru teman-teman. Nah, mentalnya juga udah mulai mau playing. Ini nih yang sangat sulit naik mental gitu. Ini kan saya settingannya yang dua-dua ini pakai tank 60-30 ya kurang lebih. Yang pas awal saya beli itu saya simpen dua ikan ini nih ya di tank 40-30 kali 30. Cuman yang ini nih, ini sulit banget untuk naik mentalnya. Kalau yang ini 3 hari mentalnya udah enak di tank 40-30. Cuman yang ini terkena jamur, saya pindahkan ke tank yang lebih kecil gitu buat penyembuhan aja. Ini juga sama, dalam 1 bulan tuh udah saya pernah coba pindah ke tank ukuran lebih kecil, cuman dia gak mau flaring gitu, susah untuk flaring tangan, dikasih kaca gak mau gitu ya, dikasih mainan cana juga gak mau. Namun ya sudahlah, saya berpikirnya ya udah maksimalin pertumbuhannya aja, soalnya ini bakat kondrongnya udah kelihatan. Jadi saya pindah ke tank 60-30. Nah, setelah saya pindahkan ke tank 60 ini kan tank 60-30 ya, mungkin baru 1 minggu ini dua ikan ini di tank 60-30. Ini mau flaring teman-teman. Si ikan ini kelihatan kan? Ini baru mau flaring di tank 60-30. Biasanya ikan kan yang sulit flaring itu ya, naik mentalnya tuh, ikan tuh biasanya dikasih tank kecil mau, ini enggak, ini maunya di tank besar gitu. Dan ikan ini walaupun gak mau flaring, dia tuh gak mau jog teman-teman. Ini aktif banget. Jadi yang penting ikan itu buat naik mental, yang penting kita sering interaksi, ikannya aktif, udah itu cepet gitu. Nih, ini kelihatan kan? Tuh, di atas rim putihnya tuh tebal banget teman-teman. Dan ini juga sama, dari warna belum terlalu naik ya. Bentar, ini ikannya di belakang. Nah, cuman dari birunya udah enak gitu. Bakat warna birunya udah mantep. Mungkin ini belum terbiasa ya depan kamera gitu. Kita shoot lagi yang ini ya, si Asoka nih. Udah mau ke depan nih. Nah, ini marking yang sebelah kirinya. Nah, ini mentalnya udah enak banget teman-teman. Nah, tuh, ini mentalnya udah enak banget pokoknya. Ya, sekali lagi karena ini belum apa ya, mungkin belum terlalu ini karena saya fokusnya di pertumbuhan aja gitu. Dan mungkin kedepannya kita next update lagi si kondisi si Akai dan si Asoka ini gitu. Ya mungkin selama pengalaman 1 bulan ini hasilnya untuk di kedua ikan ini cukup memuaskan ya menurut saya, karena sebulan itu kan baru sebentar lah gitu, belum apa-apa ya, karena saya ngejarnya tuh di pertumbuhan kalau di baby ya teman-teman. Jadi enggak nargetin harus naik warna orange biru, enggak, cuman ini bakat di kedua ikan ini, bakat birunya enak banget. Apalagi yang ini di dorsalnya atasnya aja setengah dorsal, ini warna birunya tuh enak lah pokoknya mah hasil ulah tongkong sama premium maxi lumayan gitu. Jadi buat teman-teman semua bisa juga diterapkan. Dan yang paling penting dalam progres ikan itu ya teman-teman, yang pertama itu kuncinya konsisten teman-teman. Dari progresan yang kita gunakan itu
cara sama pakannya yang penting itu kita konsisten gitu. Jadi jangan baru misalkan 1 minggu nih belum ada perubahan udah ganti pakan, ganti settingan, jangan gitu. Tapi diamkan dulu lah gitu. Kita lihat dalam ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depannya gimana, apakah ada perubahan atau enggak gitu. Jadi yang paling penting tuh konsisten ya teman-teman. Jadi mungkin video kali ini cukup sekian ya dari saya. Dan mohon maaf bila mungkin kata-katanya agak kurang bisa dipahami, dari segi videonya kurang enak dilihat, mohon dimaklumi karena ini baru awal pertama ya. Dan saya minta untuk dukungannya teman-teman ya buat channel saya, jangan lupa like, subscribe, share ya, dan komen juga nih. Mungkin ada saran, apa masukan, atau juga ada yang ingin ditanyakan nih. Silahkan di kolom komentar ya. Baik, sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.